Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa ummatihi ajmain, amma ba'du. Para pendengar rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan membaca kitab Tanbihul Ghafilin terkait dengan bab hakil walidain. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang kisah Alqamah. Alqamah ini dijelaskan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin bahwa Alqamah ini adalah sahabat Rasulullah SAW. Dia orang yang sangat gemar beribadah, dia sangat rajin beribadah, dia orang yang soleh, ya, berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba dia dikenahi oleh sakit, diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Warwa Abana an Anas bin Malik, meriwayatkan Abana bin Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Qala, berkata, kana syabun ala ahdi Rasulillah yusama Alqamah. Ada seorang pemuda di zaman Rasulullah SAW bernama Alqamah. Wa kana syadidal istihadi azimas sadaqah. Dia orang yang sangat sungguh-sungguh dalam beristihad dan orang yang gemar bersodakoh. Nah, jadi Alqamah ini dia orang yang sangat gemar, ya, dalam ibadah dan sodakoh. Pamarodo, tiba-tiba dia sakit. Pastada mardohu, sakitnya tambah parah. Paba asad imro'atuhu, maka istrinya mendatangi ila Rasulullah SAW, kepada Rasulullah SAW. Anna zauji fi naza, kata istrinya, ya Rasulullah, sesungguhnya suamiku dalam sekarat. Fa'aradtu, aku ingin an u'allimaka bihalihi, menginformasikan kepadamu ya Rasulullah, bihalihi, keadaan suami saya, yaitu Alqamah. Faqala, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li Bilalin, kepada Bilal, wa Aliin, kepada Ali, wa Salman, dan kepada Salman, wa Ammar, dan kepada Ammar. Apa perkataan Rasulullah kepada mereka? Idhabu, pergilah kalian semuanya, ila Alqamah, kepada Alqamah. Panzuru, perhatikan, mahalahu, bagaimana keadaannya. Pantolaku, maka mereka semuanya pergi, hatta dakhalu alaihi, sehingga masuk ke rumah Alqamah. Faqalu lahu, maka mereka berkata kepadanya, kepada Alqamah, ya, mengajarkan Alqamah, qul, katakan hai Alqamah, la ilaha illallah. Nah, ini Bilal, Sayyidina Ali, Salman, dan Ammar, ya, mentalkinkan di telinga Alqamah agar bisa mengucapkan la ilaha illallah ketika sekarat, ya, itu diharapkan menjadi perkataan terakhir Alqamah ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah SAW bersabda, man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah pasti masuk surga. Juga Al-Quran berpesan, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, wala tamutunna, janganlah kalian mati, illa wa antum muslimun, kecuali kamu dalam keadaan muslimun, ay muwahhidun, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan Islam, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian ketika Bilal, Ali, Salman, dan Ammar mengajarkan kepada Alqamah untuk mengucap la ilaha illallah, falam yantik lisanahu, lisannya tidak bisa
mengucapkan la ilaha illallah, tidak bisa bicara mengucapkan la ilaha illallah. Palama aikonu tatkala mereka yakin, ya, mereka yakin annahu bahwasanya halikun ada sesuatu yang membahayakan. Ba'asuh mereka mengutus Bilalan Bilal ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyukhibarahu untuk mengabarkannya liyukhibarahu untuk mengabarkannya bihalihi keadaan Bilal. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda halahu abawani apakah Alqamah masih punya ayah dan ibu? Faqila lahu maka dikatakan kepada Rasulullah amma abuhu adapun bapaknya faqad mata telah meninggal dunia walahu ummun tetapi Alqamah masih punya ibu kabiratus sin yang sudah tua. Itu kata Bilal. Faqala maka berkata Rasulullah SAW, ya Bilal, wahai Bilal, intolik pergilah kamu ila ummi Alqamah kepada ibunya Alqamah, fa'akrinha minni salam, sampaikanlah salam dariku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wakul dan katakan, hai Bilal laha kepada ibunya Alqamah, in qadar alal masir ila Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya ya in qadarti telah menentukan. Ya, jika dia kuasa alal masir berjalan ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, wa illa faqari hatta ya'ti Rasul, maka kalau tidak maka Rasulullah akan mendatanginya, fa'abirha maka Bilal mengabarkan kepada ibunya Alqamah. Faqalat maka berkata ibunya nafsi li nafsihi iktida yana haqqu bi ityanihi, ya. Ya, kata ibunya Alqamah, demi diriku aku akan menghadap Rasulullah karena Alia lebih berhak untuk didatangi, ya. Nah, singkat cerita karena ini terlalu panjang, saya akan cerita dipersingkat. Jadi ketika ibunya didatangi oleh Bilal dan kemudian menghadap Rasulullah, Bilal bilang bahwa Alqamah sedang sekarat. Kemudian kenapa ibunya menyebabkan Alqamah sekarat? Ibunya bilang dulu Alqamah ini orang yang sayang sekali kepada ibunya sebelum dia menikah. Tetapi setelah menikah Alqamah ini lebih mementingkan istrinya daripada ibunya. Jadi ibunya di nomor duakan. Itulah yang menyebabkan rasa sakitnya ibunya Alqamah, ya, sehingga dia merasa ya anaknya ini tidak sayang lagi, kurang sayang lagi dengan ibunya, sehingga dia merasa sakit. Nah, rasa sakit itu kemudian ya menyebabkan Alqamah ketika sekarat tidak bisa mengucap la ilaha illallah. Nah, kemudian ibunya Alqamah ini tidak mau memaafkan Alqamah, ya, karena mungkin sudah ada rasa sakit ibunya dengan perilaku Alqamah. Akhirnya Rasulullah bilang kalau ibu tidak mau maafkan Alqamah ini akan dibakar, ya, akan dibakar saja. Kemudian para sahabat diminta untuk mengumpulkan kayu bakar. Ya, sebenarnya ini perilaku untuk menakut-nakuti ibunya Alqamah, ya, agar hatinya tersentuh untuk memaafkan kesalahan Alqamah. Akhirnya yang namanya ibu punya rasa rasa sayang kepada anak, walaupun anak itu sudah menyakiti hatinya. Dia bilang apa? Roditu, aku ridho dengan Alqamah. Nah, ketika ibunya mengungkapkan ridho kepada Alqamah, nah kemudian tanpa dibimbing oleh para sahabat, ya, Alqamah langsung bisa mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Disitulah kemudian Alqamah meninggal dalam keadaan membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini di hadis terakhir waqala dan bersabda Rasulullah SAW, ya ma'syaral muhajirin, wahai orang-orang muhajirin, wal ansori dan orang-orang ansor,
Man faddola zaujatahu, siapa yang mengutamakan istrinya ala ummihi, atas ibunya, fa alaihi laknatullah, maka atasnya laknat Allah. Wala yuqbalu minhu sorpun wala adlun, dan tidak diterima darinya ibadahnya, dan tidaklah dia termasuk wala adlun, dan dia tidak bukan orang yang adil. Ya, harusnya kita adil terhadap istri-istri kita, terhadap ibu kita, dan kita utamakan ibu kita, ya, sebagai seorang laki-laki mengutamakan ibu kita atau orang tua kita daripada istri kita, yakni al-faraid wan nawafil, yakni yang wajib-wajib dan yang sunah-sunah. Para pendengar rahimakumullah, dari cerita tadi, ya, bisa, atau dari hadis tadi, kita bisa mengambil suatu ibroh, pelajaran, ya, bahwa ibu ini, ya, atau orang tua ini adalah sesuatu yang harus kita utamakan, ya, apalagi kita seorang laki-laki lebih mengutamakan ibu atau orang dan ayah kita, orang tua kita, daripada istri kita. Bukannya istri kita tidak kita perhatikan, kalau bisa keduanya seimbang, kita saling memperhatikan, ya. Jangan sampai setelah kita menikah, ya, hanya peduli dengan istri kita atau keluarga kita, orang tua kita diabaikan. Padahal orang tua kita adalah ibu kita ini yang melahirkan kita, wahnan ala wahnin, susah di atas susah, mengandung kita 9 bulan, wa fisoluhu fi amain, dia menyapih kita, menyusui kita dalam 2 tahun, terus mendidik kita, mengajarkan kita bicara, mengajarkan kita berjalan, menyuapi kita, menggendong kita, dan seterusnya, sampai kita bisa seperti ini, termasuk ayah kita mencari nafkah, ya, ke sana ke sini, ya, tidak kenal malam, tidak kenal pagi, ya, semuanya dikerjakan mencari nafkah untuk kita, sehingga kita bisa seperti ini, kita berhasil, di belakang kita ada orang tua kita. Kita lanjutkan. Waruya, dan diriwayatkan an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, fi qaulih ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, wa qada rabbuka, dan wajib Tuhanmu telah mewajibkan, Allah ta'budu, agar kalian menyembah, ya, illa Allah ta'budu, agar kalian tidak menyembah, illa iya, kecuali hanya kepadanya, wabil walidaini ihsana, dan wajib qada, wajib berbakti kepada berdua orang tua, ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, di sini ayat ini menjelaskan, ya, bahwa beribadah kepada Allah itu adalah wajib, dan berbakti kepada kedua orang tua juga hukumnya wajib. Digandeng antara ibadah kepada Allah dengan berbakti kepada orang tua, satu kesatuan, satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Yakni artinya, amara rabbuka, Tuhanmu memerintahkan, alla tuwahidu, hendaklah kalian mengesahkan, ghairallahi ta'ala, selain Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengesahkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya tidak berbuat musyrik, tidak melakukan perbuatan syirik, mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yuqalu, dan dikatakan, Allah ta'budu illa iyah, hendaklah kalian tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, yakni maksudnya la tuti'u ahadan, kalian tidak boleh taat kepada sesuatu pun, kepada seseorang pun, fil maksiat, di dalam maksiat, walakin tetapi atiullah, taatilah Allah, bima ya'murukum bihi, dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita, ya, kepada kalian. Jadi kita wajib menyembah Allah, kita wajib taat kepada Allah, ya, jangan sampai kita maksiat, melanggar, ya, larangan-larangan Allah. Artinya kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selain bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wabil walidaini ihsana, wajib berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua kita, yakni artinya baro'ah, berbuat baik, bihima, dengan kedua orang tua, wa azman alaihima, dan mengagungkan orang tua kita, ya, sukses apapun kita, ya, setinggi apapun jabatan kita, setinggi apapun titel kita, ya,
sekaya apapun harta kita, ya, di depan orang tua kita tidak boleh sombong, tidak boleh membangga diri, tetapi kita tetap berbakti kepada orang tua, harus menghormati orang tua, membesarkan orang tua kita, mengagungkan orang tua kita, karena dengan sebab mereka kita bisa sukses sampai saat ini. Selanjutnya, imma yablugonna indakal kibaro, kalau mereka sudah sampai usia senja, ya, yaknil haram, udah tua, ya, mereka sudah tua, sudah manula, ya, fisiknya sudah tidak kuat lagi, ya, seperti dulu dia muda, mungkin matanya sudah tidak seterang dulu, ya, telinganya sudah tidak sejelas dulu, ya, kemudian apa namanya, fisiknya sudah lemah, ya, ahaduhuma, salah satu keduanya mungkin sudah lemah, ibu kita atau ayah kita atau kedua, au kilahuma, atau kedua-duanya, yakni artinya ahadul abawaini, salah satu dari ayah dan ibu kita, au kula abawaini, atau kedua-duanya ayah ibu kita sudah tua, fala takul, jangan kamu mengucapkan atau mengatakan lahuma, kepada kedua orang tua kita, kedua orang tua, ufin, kata-kata kasar, ufin, kata-kata ya, ufin, kata-kata ya. Jadi saja, ya, itu tidak boleh, ya, karena itu akan menyinggung perasaan orang tua kita, akan menyakiti hati orang tua kita. Ketika hati orang tua kita tersakiti, dia tidak ridho kepada kita, khawatir kita senasib dengan alqomah, naudzubillah, summa naudzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perilaku yang apa namanya durhaka kepada orang tua kita, naudzubillah, summa naudzubillah, ya, yakni la takdirhuma wala taqullahuma qaulan wadian, jangan kamu berkata kepada kedua orang tamu perkataan yang merendahkan, ya, tetapi harus kata-kata yang mulia, kaulan karima, cari kata-kata yang lembut, yang tidak menyinggung perasaannya. Wa yuqalu, dan dikatakan maknahu, artinya idza kaburul abawani, ya, apabila orang tua, ya, kedua orang tua sudah besar, sudah tua, ya, sudah mencapai usia manula, sudah senja, ya, sudah tua renta, ya, wahtajan, dan dia sudah butuh ila rofi waladiha, kepada mengangkat atau bantuan anaknya, ya, kemudian wagoitibha, mungkin, ya, maaf, buang airnya sudah di situ, ya, buang air besar, air kecilnya sudah di situ, ya, sudah membuang air besarnya sudah di situ, ya, maka kita harus membantu orang tua kita, mengurus orang tua kita, karena bagaimanapun ketika kita kecil, orang tua kita juga mengurus kita, ya, membersihkan kita dan lain sebagainya. Nah, sehingga kita ini harus tetap berbakti kepada orang tua kita kapanpun, dimanapun, dan kita harus mementingkan kedua orang tua kita. Para pemirsa rahimakumullah, wala tanharhuma, jangan kau hardik keduanya, ya, jangan sampai kita menghardik kedua orang tua kita. Wala, yakni la tagollut lihuma bil qaul, jangan berkata-kata yang kasar, ya, kata-kata saja tidak boleh, apalagi keluar kata-kata yang kasar. Waqul, dan katakan lahuma, kepada kedua orang tua, kaulan karima, ucapan yang mulia, yakni layyinan hasanan, perkataan yang lembut, perkataan yang baik, wahfid, dan tundukkanlah lahuma, di hadapan kedua orang tua, janahadzul minar rahmah, perasaan hina minar rahmah, karena kita sayang kepada orang tua kita, yakni kun zalilan, jadilah kita ini orang yang zalilan, orang merasa rendah di hadapan orang tua kita, walaupun jabatan kita tinggi di kantor, walaupun kita ilmu kita banyak, walaupun harta kita banyak, dihormati orang, di depan orang lain kita dihormati, tetapi ketika di depan orang tua, zalilan, kun zalilan, jadilah kamu orang yang merendah, rohiman, orang yang sayang, alaihima, kepada kedua orang tua kita. Waqur rabbir harhuma, dan katakanlah Robbi, Tuhanku,
irhamhuma, sayangi orang tua kami keduanya, kedua orang tua kami, irhamhuma, sayangi ya Allah, yani idam mata pad Allahumma bil maghfirah, kalau sudah keduanya sudah meninggal dunia, maka berdoalah untuk kedua orang tua kita bil maghfirah, dengan minta ampun, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, ya Allah ampuni dosaku, ampuni dosa orang tuaku, sayangi keduanya sebagaimana keduanya telah menyayangi ketika aku masih kecil. Yakni artinya yajibu, wajib, halal waladi, atas anak, ayarifa, mengetahui haqqal walidaini, hak kedua orang tua, bihayatihima, dalam hidup keduanya, wayarifa, dan mengetahui haqqahuma, hak kedua orang tua, ba'da mautihima, setelah orang tua kita keduanya meninggal dunia, dengan apa? Wayad'u lahuma, berdoa untuk kedua orang tua kita bil maghfirah, dengan minta ampun. Astagfirullahalazim li wali walidayya, astagfirullahalazim li wali walidayya, astagfirullahalazim li wali walidayya. Istighfar, mohon ampun untuk kedua orang tua kami ya Allah. Itulah kita kirimkan doa ketika orang tua kita sudah meninggal dunia. Ala isri kulli sholatin, setelah kita melaksanakan atau mengerjakan sholat. Wa yuqalu, dan dikatakan wa qur rabbirhamhuma, dan Tuhanku ya Allah, sayangi kedua orang tua kami, yakni yad'u lahuma bil maghfirah, yakni berdoa untuk kedua orang tua kita bil maghfirah, dengan minta ampun, fi hali hayatihima, dari ketika dia masih hidup keduanya, ba'da mautihima, sampai orang tua kita meninggal dunia, ya. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana keduanya masih telah mendidik kami, mengasuh kami, shaghira, waktu kami kecil. Kama qoma ali fi hali sigor, al kaburat, waktu kecil sampai kita besar, ya. Fa azahuma anil anni bil maghfirah lahuma, maka Allah akan memberikan ampunan ya kepada orang tua kita disebabkan doa kita, ya. Demikian apa yang dapat sampaikan dalam kesempatan ini, mudah-mudahan bisa menggugah hati kita untuk terus menyayangi orang tua kita, ya. Terus kemudian mendoakan orang tua kita, ya. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, orang tua kita yang sudah meninggal dijadikan kuburnya raudhah mir riyadil jannah, dan kita yang masih hidup mudah-mudahan Allah pelihara iman Islam kita, dan kita karena juga punya anak, kita doakan anak-anak kita juga bisa berbakti kepada kita sebagai orang tua. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.